Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Wilujeng sumping di EGO Channel pada saudara semua. Malam ini kita akan berbincang-bincang ya dengan teman saya yang kebetulan beliau memiliki beberapa pengalaman ya tentang dunia spiritual ya, begitu ya Kang. Oke, bagaimana kelanjutannya, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe di EGO Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kang Hadi ya. Beliau memiliki beberapa pengalaman ya dalam dunia spiritual. Gimana Kang ceritanya? Jadi ceritanya begini sebelumnya. Jadi ini bukan bermaksud untuk menggurui ya. Iya, betul. Kita berbagi pengalaman, kita sharing-sharing aja. Iya. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau menggurui yang lain. Ya. Betul. Jadi awal-awal ya hanya penasaran gitu. Sekedar penasaran, ingin tahu apakah. Kalau masalah goib saya udah yakin ya, karena itu kita semua tahu ya, salah satu rukun iman adalah mencari hal-hal yang goib ya. Betul. Karena Allah sendiri adalah goib, para malaikat dan hal-hal goib itu udah bukan hal yang lumrah lagi dibahas dalam Al-Quran ya. Jadi masalah keyakinan tentang goib insya Allah udah dari dulu, cuma butuh pembuktian gitu. Kita kan jadi Kang Hadi penasaran ke situ gitu ya. Penasaran untuk dalam hal pembuktian, dalam hal yang real, nyata gitu ya. Seperti apa sih? Sih kalau kita terjun ke situ dan mengalami langsung gitu. Terus awal mulanya gimana itu? Pertamanya untuk awal mula karena ada ketertarikan gitu, akhirnya kita karena ada relasi teman gitu, dari teman saudara, jadi kita bertanya. Akhirnya cobalah belajar gitu ya. Belajar ke arah sana. Terus belajar, biasanya kan belajar berguru terus diberikan amalan biasanya seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Terus dapat tuh amalan itu. Amalan dapat. Terus sudah diwirid. Udah diwirid kita udah menjalani proses lah ya. Tirakat proses sesuai yang diarahkan oleh guru-guru kita. Betul. Terus pada umumnya setelah puasa tirakat, terus Kang Hadi ada perubahan nggak pada saat itu? Ada. Dari segi keyakinan. Iya betul, dari segi keyakinan kayak seperti di dalam hati gitu ya. Kita nggak merasa kita bisa gitu. Iya tapi betul. Nggak ada ya perasaan wah kita bisa nih, itu namanya kesombongan gitu. Tapi kita ada keyakinan bahwa kita udah mencapai gitu. Apa yang kita lakoni gitu. Jadi istilahnya udah terasa gitu, ke dalam diri gitu ya. Dalam diri. Mungkin contohnya dari terasa dari amalan itu yang Kang Hadi rasakan seperti apa contohnya? Yang saya rasakan, saya kan bukan tipe orang yang pamer gitu. Betul, menunjukkan gitu supaya orang tahu gitu kan. Bukan tipe yang seperti itu. Jadi bagi saya itu mempelajari sesuatu hal seperti itu adalah untuk mengambil manfaatnya. Pertama untuk diri sendiri, terlebih untuk keluarga, bisa bantu orang lain, keluarga atau teman, bisa juga orang lain yang membutuhkan gitu. Terus gimana tuh pengalaman yang dialami usia kan saya mulai belajar itu usia sangat muda sekali ya, waktu itu awal-awal dari orang tua sendiri gitu kan, belajar dari SD, SMP atau masih mudanya berapa? Usia kerja lah ya. Berarti di 20-an lah ya. Iya, 20 tahun ke atas lah ya. Seperti kayak seni bela diri juga termasuk saya ada minat ke arah situ ya. Pertama-tama saya belajar dari orang tua ya. Terus ini pengalaman yang dialami itu ya, hasil dari amalan dari amalan itu saya nggak pernah sengaja gitu ya untuk menggunakannya atau apa, tapi itu terjadi gitu tiba-tiba pada saat saya benar-benar membutuhkan. Contohnya saya pernah merantau ya. Saya pernah merantau ke daerah Malaysia. Di situ kehidupan sangat keras ya. Karena kita di perantauan semua orang pasti mengalami ya. Karena nggak ada keluarga, nggak ada saudara. Kita kadang saudara teman jadi saudara seperti itu kan. Kalau di perantauan itu teman jadi saudara seperti itulah. Jadi orang lain jadi duluran lah gitu ya. Jadi duluran terus gitu kan. Apa tuh yang terjadi di situ?
yang terjadi di situ banyak sekali ya hal-hal sepertinya ya di luar nalar kita gitu, di luar sendiri, tapi seperti keajaiban gitu. Contohnya Seperti keajaiban, kayak misalkan kayak saya pernah belajar kan dari orang tua, seperti halnya misal ulas asih gitu ya. Alhamdulillah di perantauan itu mau orang yang seperti apa, dari suku mana, ya karakter seperti apa, dengan kita itu bisa enak gitu, bisa jadi berbaur gitu ya dengan mereka ya. Pokoknya enak bergaul, jadi enak gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Pokoknya enak lah. Kadang orang lain yang kita baru kenal hari itu baiknya bisa melebihi saudara. Jadi benar-benar deket ya. Iya. Oh, jadi aneh juga. Saya sendiri ya. bingung kenapa gitu. Sempat bertanya kenapa gitu. Itu karena mungkin salah satu dari amalan itu, mungkin pengaruh dari amalan tersebut kan. Karena sebelum saya pergi ke sana, orang tua saya berpesan, coba amalkan ini, insya Allah gitu kan ya. Ada inilah manfaatnya, keselamatan gitu. Ada manfaatnya lah. Akhirnya seperti itu, dimanapun saya berpijak, selalu itu orang dibaca gitu, baru kenal gitu. Kalau dibacanya sih mungkin karena emang amalan setiap habis sholat maghrib, suka dibaca ya, dan sholat subuh gitu aja kan. Itu alhamdulillah ya, orang tuh bahkan saya pernah ngalamin kere banget gitu ya, punya duit. Bener-bener ya, itu saya rasa orang tuh gak sungkan-sungkan tanpa kita minta, kayak seperti tahu isi hati kita gitu. Jadi juga ada yang nyamperin gitu. Misal contoh nih, kita baru kenal orang, kita lagi pengen merokok nih, gak punya uang buat rokok. Ini hal kecil aja ya, misal tanpa kita minta, dia udah ngasih, nawarin. Padahal real ya, maksudnya dia tuh baik ke kita itu nggak ada maksud apa-apa gitu, sama sekali. Kita pun baru kenal, dia pun gak ada maksud apa-apa. Kayaknya dia nyaman aja gitu ngobrol sama kita seperti itu. Ya alhasil, alhamdulillah, mungkin itu karena dari amalan, mungkin itu bisa jadi mungkin ya Kang ya. Kalau saya sih nggak terfokus pada amalan ya. Betul. Karena semua datang dari Allah ya. Betul. Betul. Karena itu hanya serangkaian syariat lah, syariat kita betul. Dengan tujuan seperti itu ya. Atau mungkin gini Kang, siapa tahu Kang Hadi di perantauan itu sama orang lain mungkin baik kali Kang. Nggak kerasa, jadi apa yang Kang Hadi rasakan mungkin seperti itulah mungkin efeknya, karena Kang Hadi ke orang lain baik, mungkin nggak sombong apa gimana, mungkin ada timbal baliknya. Memang nggak ada ya. Bagi saya itu prinsip saya adalah mencari teman sebanyak-banyaknya. Iya, boleh perlu teman itu menjadi saudara semua. Betul. Prinsip saya di perantauan itu seperti itu. Sama. Jadi nggak pernah terlalu fanatik atau sukuisme ya. Kita pengennya gabungnya sama suku yang sama aja gitu kan, atau dari daerah yang sama. Enggak. Kalau saya terbuka, mau orang yang karakter seperti apa, kita jadi teman gitu ya. Ini manakal, ini baik, saya nggak milih-milih. Selagi dia mau berteman sama saya, mau nerima saya orangnya terbuka aja gitu. Berarti itu salah satu lah ibaratnya, salah itu satu, mungkin. Terus ada lagi nggak yang dirasakan gitu? Ya, dari masih yang satu ini ya, saya pernah itu terlantung-lantung karena saya kan orang Tangerang ya. Karakter orang Tangerang tuh nggak betah di perantauan. Gitu. Mungkin nggak semua kali apa emang semua. Mungkin karakter umumnya karakter umumnya tuh mungkin merantau tapi nggak betah lama-lama. Nggak seperti yang lain ya. Bisa sampai berbulan-bulan, tahun-tahun sampai berkeluarga gitu. Kalau khas orang Tangerang yang terkenalnya seperti itulah. Terus gimana? Dia senang ngumpul gitu, senang ngumpul sama keluarga. Jadi nggak betah. Akhirnya saya bekerja di sana kan. Di Malaysia itu belum masa kontrak habis, saya udah pengen pulang, tapi kan nggak bisa kan, pengen resign gitu, pengen berhenti, tapi nggak bisa. Akhirnya saya kabur kabur kan. Pokoknya ini pengalaman inilah ya, pahit lah. Saya pergi kan dengan teman saya waktu itu berdua aja itu, dia orang Pandeglang. Jadi berdua pergi pamit tanpa bilang-bilang gitu. Terus gimana itu? Perusahaan nyariin Kang Hadi nggak apa gimana? Ya kalau udah pergi ya udah bukan hal yang aneh ya. Kalau tiba-tiba ada yang menghilang, yang pergi kabur, itu udah terbiasa di sana. Udah terbiasa. Jadi terus, ya kalau udah melanggar aturan, kabur ya udah bebas tanggung jawab. Gitu. Jadi ya udah nggak ada yang jadi gitu.
udah hal yang lumrah gitu. Kalau udah gak betah, misal kita ingin secara resmi resign tapi tidak bisa karena terkendala masa kontrak belum habis, udah akhirnya kita terus gimana satunya. Terus gimana itu Kang? Pas pergi itu saya terkantung lah ya, tanpa uang sepeser pun. Saya cuma pegang waktu itu hanya ongkos aja ya untuk menyeberang, nyebrang tuh ya, balik ke negara kita lah gitu sampai ke Indonesia, Indonesia. Hanya itu aja yang saya pegang, nggak pernah saya pakai sedikit pun karena itu pegangan ya. Karena kita kalau udah urusan menyeberang lautan tuh sulit. Iya. Harus ngurus surat-surat apa anu gitu lah ya. Segala macam ya kan. Itu cuma itu yang dipegang. Intinya selain itu udah. Tapi dimanapun saya singgah, ngobrol sama orang, itu orang nyambung gitu. Ke rumah saya mampir. Saya di rumah orang itu sampai berbulan-bulan, makan, tidur, merokok, pokoknya enak lah ya. Seperti raja. Betul, saya nggak bohong ya. Seperti itu raja. Mungkin bisa kenal nggak di daerah mana? Namanya itu daerah Sambas, Kalimantan. Daerah Kalimantan. Alhamdulillah, berarti mungkin saya halo buat daerah Kalimantan. Terima kasih. Ya, di Sibu pernah, di kota Sibu. Baik juga itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah semua orang yang saya jumpai, baik saya nggak tahu ya. Mereka ke orang lain bagaimana, tapi yang saya rasakan sangat baik sekali. Alhamdulillah ya. Mungkin karakter orang itu seperti itu gitu kan, memang sangat baik. Atau yang jelas saya bertemu dengan siapapun orangnya baik. Alhamdulillah. Sampai saya ditanya segala macam kan, punya ongkos nggak tuh pulang. Saya tuh sampai bingung, dalam hati aja saya bilang gitu, tapi nggak pernah mengucap gitu ya, atau meminta gitu sama orang. Tapi anehnya orang itu selalu, orang yang saya temui itu selalu menjawab apa yang saya pikirkan gitu. Iya betul. Jadi dari kayak kebatas sama orang lain gitu. Iya, seperti padahal kita lagi butuh, tapi kebetulan dia yang ucap gitu. Padahal saya nggak tahu ya, nggak pernah bilang-bilang. Ya, terus pada baik terus pada baik semuanya lah. Itu bingung, teman saya juga sampai bingung kan, yang ikut-ikutan saya itu selama terkatu-katu. Iya. Terus sampai ke rumah itu gimana? Sampai ke rumah alhamdulillah dengan selamat. Sempat waktu itu saya hampir aja kena korban hipnotis ya. Waktu itu udah sampai kota Pontianak, saya hampir kena hipnotis. Nah itu teman saya yang kena hipnotis udah berhasil dibawa turun, udah berhasil diambil ya macam-macam, dompetnya, uangnya, handphonenya udah dikeluarin semua. Waktu itu saya nggak tertarik diajak turun, karena kan biasanya dia di rest area itu suka mampir dulu ya. Kita istirahat lah gitu. Boleh turun kan, kita ngopi-ngopi atau apalah gitu, atau makan. Terus itu saya dari awal udah terasa aneh, seperti ada getaran gitu sama orang itu, kayak nggak beres gitu ya. Nih ada yang nggak beres nih gitu kan. Padahal saya nggak, pokoknya seperti itulah ya. Dari nggak beres. Pertama ya itu bingung juga gitu, bisa ngerasain gitu ya. Iya, seperti pokoknya gerak-geriknya seperti aneh gitu, ada yang ganjil. Oke, mungkin tiba-tiba duduk di sini, yang satu di sana, di seberang sana kan ada 2 baris didisan, 2 baris kursi, satu di sana, satu mandiri kan. Ya mungkin itu cukup lumayan juga ya pengalaman Pak Hadi ya. Kang Hadi ini Sadulur tadi pertama kan dari wiridan, dari bacaan, mungkin itu hanya sebatas wasilah ya, perantara mungkin ya Kang Hadi ya. Iya. Jadi pertama dia merantau, alhamdulillah orang-orang pada baik ya. Terus pas pulang pun ibaratnya nggak bawa sepeser uang sedikit pun, alhamdulillah pada baik juga dengan selamat. Tapi terus ada kejanggalan juga kan, ada yang kehipnotis ya. Iya, alhamdulillah Kang Hadi juga nggak kena ya, ibaratnya karena entah kenapa jadi HT itu kayak memberitahu mungkin seperti itu ya Kang Hadi. Ya betul. Mungkin itu bisa jadi pelajaran buat sadulur semua. Catatannya ada, mungkin banyak ya jenis seragam hipnotis. Ini salah satu yang pernah saya alami. Itu dengan media sentuhan ya. Sentuhan dan dengan kata-kata juga, omongan, jadi harus hati-hati ya. Teman-teman kalau misalnya di perjalanan manapun ada tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol, terus sering nyentuh-nyentuh atau nempak, harus
hati-hati ya. Oke, Banyak Sadul. mengingat Allah aja itu intinya. Jangan sampai kosong. Walaupun kita pergi kemanapun, jangan kosong pikiran. Karena hipnotis dengan kata-kata ciri-cirinya itu yang saya pahami aja ini ya. Kalau hipnotis dengan gendam ataupun kata-kata itu bisa kita analisis dari cara dia bicara. Ya. Pertama nadanya datar. Kalau dia main nada tinggi-tinggi terus dia nggak akan naik turun. Kalau orang bicara normal, kadang turun, kadang berhenti, kadang naik ya seperti itulah ya. Itu kalau dia mereka sudah berbicara gitu, udah mulai aslinya, iya itu tanahnya datar. Kalau dari awal dia udah mulai bisik-bisik, dia akan selalu bicara bisik-bisik dengan nada yang datar. Disitulah teman-teman nanti akan mulai terpengaruh. Oke. Pertama yang diincar adalah pikiran. Biasanya kesadaran mulai kosong. Kita mulai nggak sadar. Apapun yang dia pinta pasti akan dikasih sama kita. Apapun yang itu. Pokoknya kita jadi nurut gitu. Ya, jadi intinya apa yang tadi Kang Hadi sebutin, semoga Sadur semua bisa ambil hikmahnya lah ya. Ambil hikmahnya. Pelajaran intinya mah. Jadi menurut Kang Hadi amalan itu secara tidak langsung ngefek gitu. Ngefek ya. Insya Allah kalau kita yakin ngefek. Intinya itu hanya sebuah karena dari orang tua juga ya, pemberian orang tua ya. Jadi istilahnya Kang Hadi alhamdulillah dijalanin. Mungkin wallahu alam apa karena yang lain mungkin ya Kang Hadi ya. Cuman intinya pertama dikasih itu gitu sih ya. Yang kedua ya tetap tingkah laku juga kita harus jaga ya untuk seperti itu. Oke Sadur, mungkin kita nggak bisa panjang lebar ya karena udah waktu juga. Ya Sadur, cukup lumayan lah itu dari apa sih pengalaman Kang Hadi dari tadi amalannya. Terus setelah dia membacakan amalan ya begitulah yang dialamin. Jadi Sadulur mungkin bisa cari ataupun guru-guru ataupun ya sesepuh lah ibaratnya. Kalau kalian istilahnya ya lebih sharing lah ibaratnya gitu ya Kang ya. Jadi siapa tahu ada berbagi pengalaman ataupun mungkin siapa tahu dikasih mungkin bisa jadi kayak Kang Hadi dikasih wiridan, ini wiridan buat kebaikan atau apa ya Sadulur bisa selama itu untuk kebaikan jalanin aja. Jadi intinya jangan terlepas dari orang tua, dari para guru, dari para sesepuh ya. Jika kalian ingin mendapatkan sebuah amalan ya atau zikiran ya Kang ya. Jadi ini jadi pembelajaran aja ya dari pengalaman Kang Hadi. Oke, mungkin Sadulur itu aja ya Kang Hadi ya. Betul. Ini juga ini udah lumayan sih ngobrol kita. Karena kita di luar juga ya, kita tadi disamperin security soalnya kita nggak langsung izin, soalnya tadi langsung di lapangan aja makan. Soalnya tuan rumah ini sebenarnya, tapi alhamdulillah nggak apa-apa sih. Oke, cukup aja ya Kang Hadi ya. Terima kasih atas luang waktunya berbagi pengalaman, walaupun sedikit mungkin masih banyak lagi pengalaman Kang Hadi sebetulnya ya. Oke, Sadur itu aja. Semoga bisa dicerna dari obrolan kita malam ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Ego Channel. Jangan lupa juga tidak ada maksud untuk ya betul. Menggurui. Kita tidak bermaksud sharing, tidak ada menggurui, ya berbagi pengalaman lah. Kita seputar inilah spiritual Kang Hadi. Intinya kita tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud mengajarkan. Ini hanya berbagi pengalaman ya Sadur semua. Terima kasih juga ya Kang Hadi ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe di Ego Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.